Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam periode 2016 hingga 2020, Bapak Ibnu Hadi. Pak Ibnu, kalau kita kemudian bandingkan apa yang terjadi di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 yang kemudian sampai saat ini juga masih berlangsung, sempat terdapat perbedaan kebijakan lah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apakah ini juga kemudian sempat terjadi di Vietnam dan bagaimana Vietnam sebetulnya overcome permasalahan tersebut, atau misalnya mungkin sudah ada penentuan prioritas bahwa untuk penanganan pandemi COVID-19 kebijakan pusat yang diprioritaskan, tidak ada kebijakan-kebijakan daerah yang akhirnya bisa mendisrupsi. Jadi Vietnam adalah negara komunis sosialis, sistem satu pintu, sistem komando. Jadi semua kebijakan nasional itu harus diikuti dan dituruti oleh segenap provinsi. Ada 63 provinsi di Vietnam tanpa terkecuali. Memang ada ruang tertentu di mana pemerintah provinsi bisa mengambil beberapa keputusan, tapi sifatnya adalah yang sifatnya implementatif. Semua kebijakan diambil dari tingkat nasional. Sebenarnya kalau saya lihat sih pola penanganan COVID di mana ada gugus tugas penanganan COVID ya, itu mirip ya dengan Indonesia ya. Indonesia juga sama, Vietnam juga sama. Ada juga beberapa keringanan pajak, insentif dalam hal supaya negatif impact dari COVID-19 juga supaya tidak terlalu harsh ya, tidak terlalu negatif kepada masyarakat atau pengusaha, itu juga ada dalam beberapa hal. Hanya memang saya lihat di Vietnam karena memang struktur pemerintahannya dan itu sudah terbina puluhan tahun sejak merdeka, jadi memang itu sudah menjadi darah daging mereka. Jadi begitu suatu kebijakan semuanya akan mengikuti ya, tanpa terkecuali. Saya rasa jika satu kebijakan itu langsung terasakan sampai ke lapangan, terlepas itu kita di ibu kota di Hanoi ataukah kita di daerah di pinggir Kota Danang dan lain sebagainya. Jadi memang itu. Kecepatan dan unifikasi dari satu kebijakan dijalankan secara tepat. Baik, apa yang terjadi di pertumbuhan ekonomi di berbagai negara lah di dunia ini tentu saja sebagai dampak dari koreksi signifikan lah dari ekonomi global. Namun kalau kita lihat kasus dari Vietnam sendiri, catatkan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di tahun 2020 dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan Bank Dunia juga bahkan memprediksi tahun 2021 Vietnam pertumbuhan ekonominya paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Apa yang membuat Vietnam begitu memiliki resiliensi terhadap pelemahan ekonomi global karena pandemi, Pak Ibnu? Oke, masalah perdagangan. Kalau masalah perdagangan, tadi saya sudah sebutkan bahwa memang tulang punggung ekonomi Vietnam adalah berlandaskan kepada perdagangan luar negeri. Tadi kan saya sudah bilang bahwa total trade-nya mereka, ekspor impor itu sudah mencapai 500 miliar US dollar per tahun. Dan itu sekitar 200% lebih dari GDP-nya mereka. Jadi ekonomi tidak bisa berhenti, artinya perdagangan adalah backbone dari ekonominya mereka. Jadi perdagangan tidak bisa berhenti. Dan itu sangat disadari oleh Vietnam. Jadi segala upaya yang mereka lakukan itu mereka harus tetap mempertahankan urat nadi kehidupan, yaitu perdagangan, khususnya ekspor. Nah, penanganan COVID itu dilakukan secara cepat, tanggap, dan at the same time mereka juga tetap fokus agar ekspor mereka juga tidak banyak terganggu. Memang tentunya ada sedikit hiccup seperti China dalam beberapa hari atau beberapa minggu kan stop ya, menerima kapal dan lain sebagainya. Tetapi di lain pihak juga dengan adanya COVID itu memberikan suatu opportunity di mana Vietnam langsung mengambil langkah memproduksi barang-barang yang memang ternyata diperlukan terkait dengan masalah kesehatan, termasuk masker, termasuk APD, dan beberapa jenis obat tertentu yang memang mereka sudah bisa produksi. Sehingga mereka dengan cepat mengantisipasi situasi itu dan mengambil hal tersebut sebagai suatu kesempatan. Nah, mungkin itu juga yang mendorong sehingga ekonomi mereka tetap bertahan dan tetap mengalami pertumbuhan positif. Baik,
Ya, Pak Ibnu, Vietnam seringkali saya ingin spesifik bicara mengenai pertumbuhan investasi dan juga ekonomi lah di Vietnam dan juga Indonesia. Vietnam seringkali disandingkan dengan Indonesia sebagai negara yang memiliki persaingan lah sebagai negara tujuan investasi lah. Dari sudut pandang Anda sebagai duta besar Indonesia untuk Vietnam pada saat itu, regulasi yang ada di sana semenarik apa sih sehingga kemudian investasi ya berdatangan ke Vietnam, dan juga ini sempat menjadi isu juga beberapa waktu yang lalu, ada realokasi pabrik yang tadinya akan dilakukan di Indonesia tapi kemudian tidak jadi dilakukannya di Vietnam. Kemudian juga mengenai formulasi upah buruh di sana, apa yang dilakukan sehingga kemudian daya saingnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia? Oke, pertama sekali Vietnam memang pesaing Indonesia dalam beberapa komoditas, terutama dalam merebut pasar internasional. Kemudian juga kita merupakan kompetitor dalam menarik penanaman modal asing. Tapi satu hal yang mau saya angkat, dan ini adalah fakta, Vietnam juga merupakan mitra ekonomi utama Indonesia. Jangan lupa, silakan lihat di data bahwa negara tujuan ekspor terbesar Indonesia nomor 10 adalah Vietnam. Tentunya setelah China, Jepang, Amerika, Uni Eropa, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya, Vietnam nomor 10. Ya. Jadi, dan secara total trade, ekspor-impor, Vietnam juga kalau nggak salah nomor 9 atau nomor 10. Jadi, jangan lupa bahwa Vietnam juga merupakan suatu mitra yang penting buat Indonesia, dan skalanya cukup besar, nomor 10 ya. Kita ekspor mobil, ya, spare parts mobil, itu merupakan ekspor utama kita. Sehingga memang saya di sana juga ikut berjuang supaya ekspor mobil kita tetap aman. Waktu itu sempat ada beberapa kebijakan yang sifatnya negatif. Kemudian juga produk-produk turunan dari palm oil, minyak sayur. Selama 4 tahun terakhir itu meningkat pesat, ya. Kemudian juga produk-produk hasil laut, ya. Walaupun Vietnam juga ekspor hasil lautnya besar, tetapi ternyata dalam beberapa hal dia memerlukan komoditas dan itu disuplai dari Indonesia. Jadi, in essence, Vietnam juga merupakan mitra kita. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih Vietnam, terutama dalam investasi ya, kenapa dia bisa lebih menarik. Mungkin pertama karena dia konsisten ya, dan konsistensi itu kan sudah berjalan selama bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, tanpa banyak terjadi perubahan yang signifikan. Jangan lupa suatu trust, kepercayaan, apalagi mau menanamkan modal, itu kan tumbuhnya kan bukan instan lah ya, dalam 1 minggu atau dalam 1 hari, tetapi merupakan satu kumulasi dari beberapa tahun. Dan mungkin Vietnam memang konsisten dalam menerapkan kebijakan pintu terbuka tersebut. Kedua, memang secara ekonomis, secara geografis, dan secara geoekonomi, itu mereka menawarkan potensi yang bagus. Upah buruhnya relatif lebih murah. Ya. Kemudian young generation-nya atau bonus populasinya juga mirip dengan Indonesia. Artinya tersedia potensi tenaga kerja yang memadai. Baik. Kemudian infrastrukturnya juga cukup bagus. Jadi dari berbagai sumber daya, Vietnam memang memberikan prospek yang bagus. Baik. Sama dengan Indonesia, tapi dalam beberapa hal mungkin memang Vietnam mungkin lebih baik. Dan jangan lupa sebelum saya putus ya, mereka juga sudah membuka akses pasar relatif lebih luas daripada Indonesia melalui FTA. Mereka agresif membuat FTA, Free Trade Agreement. Baik, selain Vietnam adalah sebagai partner dagang ataupun mitra dagang yang sangat-sangat strategis dan juga penting bagi Indonesia, Vietnam juga tentu saja menjadi mitra dalam hal transfer knowledge ataupun mungkin beberapa hal yang memang bisa dilakukan pertukaran lah antara kedua negara agar kemudian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara ataupun ASEAN. Pak Ibnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih atas penjelasan komprehensifnya dan sukses selalu. Sehat selalu Pak Ibnu. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa. Dan pemirsa, tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali dengan perbincangan yang tidak kalah menarik lainnya. Saja berikut ini.